selamat pagi. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Yuk, yang tugas yang belum lengkap segera dilengkapi. Kita masuk ke pertemuan 4, yaitu membandingkan bilangan pecahan. Ya, masalah bilangan pecahan sudah pernah belajar di SD, Ibu cuma ngulang saja ini. Ya, kita lihat. Jika A dan B adalah bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0, maka bilangan pecahan A per B mempresentasikan bahwa A bagian dari B. Bagian ekuivalen. Bagian ekuivalen yang dimaksud adalah bagian yang sama sesuai dengan objek keseluruhannya. Misalkan, objek itu adalah panjang, tinggi, luas, berat, volume, dan lain-lain. Pada bilangan pecahan A per B, A disebut sebagai pembilang, sedangkan B disebut sebagai penyebut. Jadi, yang A per B itu yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Itu ingat-ingat sudah pernah belajar di SD ya. Contoh 1, dalam satu acara ulang tahun, undangan yang datang dibagi menjadi 2 kelompok untuk menikmati kue tart berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama. Kue tart tersebut sudah dihidangkan di atas pada setiap meja kelompok, yaitu meja A dan meja B. Kue tersebut dibagi sama rata kepada anak yang menghadapi suatu meja. Setiap undangan yang datang boleh memilih duduk di bangku meja mana. Di bangku meja manapun. Adit adalah undangan yang terakhir yang datang di acara tersebut. Adit melihat bangku meja A sudah ada 6 anak, sedangkan B sudah ada 8 anak. Jika Adit ingin mendapatkan bagian kue yang paling banyak di antara kedua meja pilihan, maka meja manakah yang seharusnya Adit pilih? Jadi di meja A ada 6 anak, meja B ada 8 anak, tapi kuenya sama anak-anak. Coba alternatif penyelesaian masalah. Adit akan memilih meja yang A karena jika Adit bergabung di meja A, maka jumlah anak yang ada di meja A tadi 6 ya, ditambah 1 jadi 7 anak. Berarti kue yang didapat oleh setiap anak di meja A adalah 1/7 bagian. Jadi tiap anak mendapat 1/7 potong kue. Jika Adit bergabung di meja B, maka jumlah anak yang ada di meja B menjadi 8/1, yaitu 9 anak. Berarti kue yang didapat setiap anak di meja B adalah 1/9 bagian. Atau satu anak dapat 1/9 potong. Sekarang coba dibandingkan 1/7 dengan 1/9. 1/7 dengan 1/9. Ini ada 2 cara anak-anak, pakai yang di SD semua boleh. Cara membandingkan boleh dengan cara 1, yaitu menyamakan penyebut. KPK dari 7 dan 9 adalah 63, maka berlaku 1/7 dikali 9/9. Begitu juga di sini 1/9 dikali 7/7. Maka hasilnya 9, yang ini 9/63, yang ini 7/63. Bawahnya sudah sama, penyebutnya tinggal lihat yang atas. Karena yang atas besar 9, maka yang lebih besar adalah 9/63 atau 1/7. Jadi pecahan yang lebih besar adalah 1/7. Maka Adit milih meja yang A. Kemudian cara 2 membandingkan caranya gimana? Caranya dikalikan anak-anak. Kalikan pembilang dari pecahan yang kiri dengan penyebut yang kanan. Pembilang dari pecahan yang kanan dengan penyebut yang kiri. Kalikan saja langsung. Mungkin di SD yang ini sudah ya anak-anak. Nah, ternyata setelah dikalikan hasilnya 9 kali 1 itu 9, yang sini 7 kali 1 itu 7. Sebenarnya sama saja, nanti penyebutnya juga 63, tapi kita cukup ngalikan yang naruh yang atas saja. Jadi cukup kalikan 9 kali 1 9, 7 kali 1 itu 7. Kita lihat antara 9 dengan 7 adalah besar 9. Maka yang lebih besar adalah 1/7. Nah, itu anak-anak tadi. Kemudian contoh yang kedua, isilah dengan tanda lebih dari. Kalau SD lebih kecil, sekarang kalau SMP diganti lebih dari, bukan lebih kecil ya. Lebih dari sama dengan atau kurang dari pernyataan berikut. Kita lihat 1/100 dengan 2/100. Lihat penyebutnya sama, maka lihat mana pembilang yang lebih besar. Pembilang yang lebih besar adalah 2, makanya yang dicaplok atau yang lebih besar adalah 2/100. Kemudian yang kedua, 3/200 dengan 3/400. Yang sama adalah pembilangnya. Berarti kita lihat penyebutnya, ambil yang lebih kecil. Mana yang lebih kecil?
200, berarti yang dicaplok adalah 3/200 atau pakai cara 2 di atas tadi ya. Kemudian pakai cara 2 boleh anak-anak. 5 kali 3 15, 4 kali 4 16, berarti besar yang 4/5. Ya, kita lihat ini 3 terus 4, ini 4 terus 5. Kita lihat soal yang bawah. Ini 8/9, sampingnya 9/10. Berarti sama dengan di atas polanya. 8, 9, 9, 10, 3, 4, 4, 5. Yang dicaplok yang kanan tanpa pakai perkalian. Mau dicek juga boleh. 9 kali 9, 81, 8 kali 10, 80, besar yang ini. Begitu juga dengan ini. 100/101, 101/102. Sama caranya. Nah, bagaimana dengan yang seperti ini? Ya, kalian coba di rumah nanti ya. Kemudian contoh yang ketiga. Pada sekelompok siswa, 25 siswa adalah laki-laki sedangkan 15 siswa adalah perempuan. Pecahan yang tepat untuk menyatakan banyaknya siswa perempuan dalam kelas tersebut adalah, ya alternatif penyelesaiannya. Kita lihat satu persatu. Banyak siswa laki ada 25, banyak siswa perempuan ada 15. Jumlah seluruhnya adalah 25 tambah 15 yaitu 40. Yang ditanya pecahan yang tepat untuk menyatakan siswa perempuan. Perempuan tadi berapa banyaknya? 15. Maka di sini 15 dibagi seluruhnya. 15 dibagi 40. Nah, itu contoh ketiga. Kemudian contoh terakhir, perhatikan semua, tentukan bilangan pecahan yang terletak di antara 0,05 dan 0,06. Ya, alternatif penyelesaian masalahnya anak-anak, bilangan 0,05 itu sama artinya dengan atau sama nilainya dengan 0,50. Sedangkan 0,06 sama nilainya dengan 0,60, tinggal tambahin 0 di belakang. Maka pecahan yang terletak antara 0,050 dan 0,060 kita urutkan anak-anak ya. Habis 50 berarti 51, 0,052, 0,053, 0,054 dan seterusnya sampai 0,059. Nah, itu tadi anak-anak ada 4 contoh. Kemudian soal tugasnya juga ada 3, silahkan dikerjakan. Lihat materi dirangkum, boleh lihat yang foto atau lihat file Word-nya. Silahkan, tetap semangat, semoga sehat selalu. Jangan lupa tugas nanti segera dikumpul. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.